Oke, selamat siang Pak Dodo. Mungkin ini sedikit tampilan dulu buat visualisasi database. Kalau nanti untuk database yang udah ada datanya itu nanti mungkin bisa saya tampilkan setelah ini. Jadi sesuai kemarin masukan juga dari Pak Danu bahwasannya untuk ID setiap datanya itu dibuat beda. Ini ini juga dari pembaruan dari ERD yang kemarin sudah kita buat lagi, Pak. Di mana ini dimulai dari buyer. Buyer ini punya primary key. Nextnya itu masuk ke order. Di mana di order ini juga ada foreign key-nya buyer. Dan juga ada primary key ID-nya order. Dan ada juga foreign key dari ID produk. Dan setelah itu masuk ke batch. Setelah di batch ini nanti masuk ke proses-proses produksi. Dan untuk kemarin seperti energi air, energi listrik, dan lain-lain itu kita jadikan satu di resource. Di mana nanti di ID research ini nanti ada semacam pembedaan jenis dari airnya itu sendiri, listrik itu sendiri. Jadi, tapi hanya kita kelompokkan menjadi satu di research. Dan untuk bahan sendiri ini lebih ke bahan bakunya yang digunakan. Nanti kan bahan baku juga bakal digunakan sebagai rumus efisiensi dari hasil produk dibagi bahan baku yang digunakannya untuk mendapatkan kira-kira rasio efisiensinya berapa. Terus untuk limbahnya ini yang kemarin debu kayu yang sisanya itu berapa yang mungkin bakal dipakai juga oleh kalau kemarin kan sempat dipakai oleh penjual tahu untuk sebagai bahan bakar itu sih Pak. Untuk proses produksinya ada di sini dan dalam proses produksi juga ada terdapat beberapa departemen. Ini untuk visualisasinya mungkin saya izin langsung ke bagian database-nya ya Pak. Ya, silakan coba. Sebentar, share-nya ngomongin aja. Apakah sudah terlihat Pak? Mungkin ini Oke, contoh sudah. bahan. Untuk bahan itu misal contoh datanya, ya ini kalau bahan ini mungkin masih secara general juga buat satu produksi. Cuma nanti yang diambil untuk menghitung efisiensi hanya bagian kayu-kayu saja. Dan ini mungkin contoh untuk batchnya sendiri, mungkin terdiri dari beberapa jumlah order yang di satu batch tersebut. Ini mungkin untuk contoh bayarnya sendiri dari nama, alamat, dan juga nomor telepon. Ini mungkin contoh dari departemen-departemennya untuk urutan prosesnya. Ini contoh saja untuk operatornya sebagai berikut. Mulai dari persiapan bahan baku hingga akhir quality control dan juga ekspor. Sini untuk limbahnya, nah ini kita ada beberapa limbah lagi sisanya dari debu amplas kemarin. Terus kalau untuk potongan kayu sisa ini kan nanti juga bakal digunakan sebagai bahan bakar oven itu sendiri. Nah, tapi nanti nggak apa-apa untuk dimasukin ke pencatatan. Untuk ini contoh untuk ordernya itu sendiri. Sini untuk ID produk. Sini mungkin produknya itu sendiri dengan harganya. Dan ini untuk proses bahannya, jumlah bahan baku yang digunakannya. Ini untuk limbah-limbahnya yang dihasilkan. Dan ini untuk proses produksinya dari tanggal dimulainya kapan dan tanggal selesainya kapan. Dan ini untuk energinya. Dan untuk energinya itu sendiri, kita ada air, terus ada listrik juga, dan juga air dan listrik sih. Pak. Ini mungkin masih dummy aja sih, Pak. Mungkin berikut Pak untuk database. Kalau buat programnya sendiri, kita belum sempat Oke, saya mau nanya ini kok ID gimana Pak? enggak, Mas. Di dalam database itu kan yang paling krusial juga penomoran ID ya. Iya Itu Pak. punya filosofi nggak berapa Oh, angka oh ya keberapa? kalau Misalnya nomor NIP mata kuliah itu kan harus punya standar, Mas. Nah, itu apa? kalau Misalnya.
Ah, ah, nomor ah. bahan. Nomor bahan itu misalnya kamu menggunakan nomor misalnya gini, nomor NIM, NIM ya, NIM masa sak UNS kan formatnya berapa 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 angka tuh kamu? Kalau saya tuh i nol 11 ya, tiga dua dua nol NIM apa nih mahasiswa 8 Pak. UNS. 8 angka, 8. 8 Artinya tuh. seluruh UNS selama apapun itu jumlahnya pasti sama kan 8. Iya, Pak. 8 angka ada huruf dan ada eh, apa? Nah, itu ada nggak filosofinya? Kenapa nih kok saya melihat ID bahan itu kok cenderung panjang dan kayaknya acak aja itu. Iya. Kalau kalau ini sendiri mungkin belum Tak apa ya ID masih bahan, ya nomor masih akad. departemen itu. Mungkin nanti bisa kita bikinkan semacam kode mungkin bahan B strip 0 mungkin satu buat bahan pertama yang dimasukkan. Itu sih Pak mungkin masukkan buat ID kita juga. Iya, karena itu menjadi menjadi syarat Mas untuk me- mengembangkan software itu kan harus dirancang juga besaran huruf, besaran apa? Besaran selnya. Misalnya kamu, kenapa menggunakan 8 itu sudah ideal kan begitu. Kenapa nggak 12? Kenapa nggak 20 kan gitu. Kalau semakin banyak kan memorinya akan besar, Mas. Itu yang pertama. Yang Baik, Pak. kedua, kalau sedikit misalnya, kenapa nggak 5 saja? 5 itu Oh, apakah sudah bisa mewakili ada fakultas, ada tahun masuk, ada apa prodinya, sorry ya kan. Jadi itu juga harus dipertimbangkan maksud saya. Jadi setiap kode itu harus ada keunikan dari lambang. Misalnya resource. Oh, ada energi, ada misalnya kamu menggunakan 4 jenis, ada listrik, aduh, artinya. Misalnya 01 air dari PDAM, 02 air dari sumur, walaupun sama-sama air misalnya. Itu dari sumbernya juga ada, jenis jenis resource-nya beda. Nah, itu harus dipertimbangkan, Mas. Jadi setiap segala macam jenis yang akan digunakan baik hari ini, tahun ini, ataupun kemungkinan ke depannya itu juga harus dipertimbangkan. Contohnya adalah jenis kain. Jenis kainnya saat ini hanya ada 3, tapi kan 3 itu bisa jadi berkembang. Bisa jadi menggunakan ada kain dari katun, ya, ada dari kayu berarti kayak menggunakan eh, apa eh, rayon kan gitu ya. Ada yang menggunakan kain sifon, ada yang menggunakan vikos ya bahan dari serat nanas dan sebagainya. Kan banyak jenis gitu. Nah, itu dasarnya harus ada, Mas. Jadi kemungkinan perusahaan itu kan dia menggunakan bahan-bahan yang apa saja itu harus dipertimbangkan dan itu harus nanya. Bukan kamu bayangkan ya, kamu harus nanya ke sana selama ini di perusahaan itu menggunakan bahan apa saja gitu. Ini siapa? Kode-kode ID itu di diformatkan dan yang kerja jangan hanya satu, tapi yang lainnya itu juga kerja di bagian apanya, misalnya mencari informasi selain format dari database-nya, tapi isi dari terutama ID ya, ID dari nanti berjalan waktu ternyata ada bahan yang baru dan belum bisa masuk ke kode itu, maka akan ada kesulitan nantinya di sebuah sistem database. Mungkin itu ya catatan setiap ininya juga harus dipertimbangkan ID-nya. Terus ini saya ingin coba tadi peta ininya, peta visualisasinya ya Pak. database-nya. Ya, coba. Ini Pak. Nah, itu coba digerakkan
eh, proses proses resource-nya coba dibawa ke atas sedikit. Yang ini Pak, Tiga ya, tiga tabel. untuk resource-nya sendiri Dua. Oh, dua Pak. nyantol ke situ. Iya ke sini Pak. Jangan nabrak-nabrak karena kalau nabrak-nabrak bingung saya. Berarti kan dia hanya nyantol ke proses Iya ke produksi, proses. Mm. terus ke resource. Nah, pertanyaan saya ini proses produksi ya, sub proses resource. Itu apa bedanya itu dengan ini? Ada jumlah, menghitung jumlah, Di proses produksinya Pak. jumlah bahan. Oke. Terus yang satunya menggunakan. Nah, kenapa kalau tanggal? Oke, sebentar. Proses, oh ya, jadi proses, bisa kamu ceritakan nggak misalnya terjadi proses pada tanggal sekian, mulai tanggal sampai selesai tanggal ya. Misalnya tanggal 5 selesai tanggal 5 Juni. Terus jumlah resource gimana itu? Ceritakan coba. Kalau untuk jumlah resource-nya sendiri kan kalau resource sendiri tadi kan ada beberapa ya Pak. Misal contohnya air. Misal Mm-mm. di penggunaan proses itu tuh menggunakan air dan ini kan ada ID mungkin nanti dimasukin ID airnya dan mungkin jumlah resource ini jumlah air yang digunakannya Pak dalam proses tersebut sih Pak. Pada tanggal sama jam tersebut ya. Oh iya apa ditambahkan tanggal dan jamnya juga Pak di proses atau sudah masuk di Kan gitu. Ah, ah. Maksudnya itu kan setiap tanggal dan proses itu kan membutuhkan jumlah. Kan itu ya, baik ya Pak. jumlah resource, jumlah bahan, jumlah limbah yang dihasilkan, kan gitu ya. Hanya saja eh, jenis limbahnya itu banyak, sehingga kamu membuat sub tabel namanya. Ada jumlah limbah untuk air, nantinya jumlah air limbah, ya, ada jumlah apa saja sih di sini? Limbahnya apa saja di sini? Kalau limbahnya itu sendiri serbuk kayu dari potongan dari pas ngamplas atau pas gergaji terus sama kalau buat potongan-potongan kecilnya itu limbah sih Pak tapi dipakai lagi sama perusahaan buat bahan baku bahan bakar oven. Mm-mm. Iya. Limbahnya itu ya. Iya Yang Pak. lainnya nggak ada ya? I- Limbah itu, Hah? Limbah asap nggak ada. Asap sendiri Ngitungnya gimana nanti? Kalau kamu ingin menghitung limbah-limbah VO-nya itu berasal di mana kamu akan menghitungnya? kalau untuk asap ya Pak. Dari sel mana? Hmm? Kalau untuk yang asap atau Mm-mm. kalau untuk asap sendiri Gimana kemarin caranya ini? kemarin teman saya sempat mencari juga Pak. Mungkin Terus kemarin kayak Kartun sempat nyari. Cuman saya sedikit lupa Pak untuk perhitungan. Izin menjelaskan, Pak. hmm, Jadi kalau untuk limbah sendiri sebenarnya asap ada juga, Pak. Cuman mungkin eh, limbah asap yang dihasilkan tuh sangat kecil. Lalu nggak boleh begitu. Kemarin kan kamu sudah ada hitungan itunya, sudah ada hitungan apa kelayakan bahwa limbahnya itu di bawah standar limbah asapnya, betul tidak? Itu GRK, Pak. Hah? Itu GRK, Pak. Iya, GRK apa itu GRK itu? Gas rumah. Gas rumah kaca.
Ya, gas rumah kaca itu berangkat dari apa hitungannya? Itu hitungannya dari penggunaan kayu bakarnya, Bapak. sama Nah, list. kayu bakarnya bukan dari limbah ini. Kan limbahnya itu kan akan digunakan di reuse ya, digunakan kembali sebagai resource. Artinya limbah ini nanti jumlah limbah yang ada, betul ya, itu akan menjadi resource kan di sini, menjadi eh, proses resource sebenarnya. Betul tidak itu? Betul, Pak. Nah, itu gimana prosesnya? Memindahkan data itu. Misalnya hari ini tanggal sekian di bagian pembuatan komponen itu menghasilkan limbah 1 karung ya, limbah kayu bekas kan gitu. Sebagai limbah dia sudah ada hitungannya. Terus tapi besoknya pada tanggal besoknya limbah kayu ini akan digunakan untuk bahan bahan panas Kayu bakar, bahan Pak. untuk membakar ya di proses sebelumnya yaitu proses pengovenan. Nah, gimana caranya itu memindahkan datanya dari limbah kayu menjadi resource kayu di situ? Kebayang maksud saya? Berarti dari limbah sisa-sisa kayu yang di proses itu nanti dimasukin lagi ke resource, Pak. Iya, gimana itu kan nggak bisa itu langsung. Eh, oh, Kalau kan. air, misalnya, air itu kamu Ya. gimana menghitung jumlahnya? Berarti kan Ya. kamu harus ada inventory ini, Mas. Ada inventory. Kan saya udah bilang bahwa sistem kamu itu kompleks. Sistem yang kompleks itu kan ini baru ada sistem manufaktur dan sistem order. Belum ada sistem inventory. Sistem inventory kan apa? Sistem inventory itu adalah sistem yang menyimpan limbah kayu ini menjadi resource yang akan dipakai di periode eh, eh, tanggal berikutnya. Jadi bagaimana kamu membuat satu link lagi, memindahkan memindahkan jumlah limbah tadi itu menjadi jumlah resource gitu. Itu namanya inventory, proses inventory. Nah, di dalam inventory ini hanya misalnya listrik kamu simpan nggak? Tidak, Pak. Penggunaan listrik nggak kan? Air disimpan nggak? Tidak, Pak. Tidak. Terus resource yang lain apa? Kayu Kayu bakar, disimpan Pak. nggak? Kayu Tidak, juga Pak. kayu asli. Hah? Oh, kayu asli. Jadi setelah datang itu langsung diproduksi gitu, Bapak. Ya nggak bisa, harus ada disimpan dulu noh. Mana ada proses manufaktur langsung dipakai. Harus ada inventory ini Mas kayaknya. Satu step lagi. Jadi ada satu satu tabel yang berbicara mengenai inventory. Ya satu satu database ya. Kalau ini kan database proses tuh kemarin yang kamu hubungkan. Proses untuk produksi. Nah, kamu sendiri belum punya database untuk penyimpanan kayu, penyimpanan kayu untuk bahan ya, sama penyimpanan kayu untuk bahan bakar dari kayu. Jadi saya baru ngeh di sini. Oh iya, iya ini ada ada sesuatu yang harus disimpan di inventory. Jadi kamu sistemnya kompleks. Sistem satu order kan sudah itu buyer memesan order. Itu kan sistem marketing. Terus yang kedua kamu menyusun sistem manufaktur ini. Proses produksi dikerjakan oleh masing-masing departemen dan membutuhkan beberapa resource dan menghasilkan limbah kan itu kan proses manufaktur. Proses penyimpanannya belum ada ini. Betul kan? Sistem database-nya, sistem inventory-nya belum ada. Nah, ini wajib karena apa? Kenapa wajib? Karena ada limbah ini yang harus disimpan dulu baru dijadiin resource dia. Gitu.
Kalau nggak nanti nggak akan keukur Mas itu resource-nya tiba-tiba nanti kan nanti setiap bulan itu kan muncul Mas limbah proses limbah itu kan nggak jumlah ini loh jumlah limbah itu kan akan naik terus setiap tahun setiap 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 hari awalnya 5 menjadi 10 kan begitu menjadi 15 nggak pernah diambil-ambil itu nggak pernah digeser itu mas saya nggak pernah disimpan ke dalam gudang kan gitu nah saya pikir ada satu proses yaitu proses tadi proses apa inventory satu supaya bisa mengontrol ini mungkin itu udah Pak ya jadi Baik, siapa? jadi menghubungkan antara proses limbah ke proses sorry ya proses kalau kamu istilahnya ya jumlah jumlah limbah itu Mhm. menjadi jumlah resource untuk kayu bakar kan gitu dan yang kedua mengendalikan pembelian kayu ya kayu misalnya stoknya ada berapa di situ Oh, kayu ya sehingga nanti resource itu kan dia berkurang terus jumlahnya kan baik. jumlah resource itu apa nanti bentuknya jumlah Oh, resource itu apa nanti bentuknya penggunaan proses kan ya hari iya, ini saya menggunakan kayu kan ya iya betul, Pak. menggunakan kayu 5 kubik kan gitu. Hmm, Itu kan hanya proses penggunaan, tapi proses stoknya kan belum kelihatan. Oh, dari stoknya ada 100, saya sisa berkurang berapa? 5. Ya, Oh, tanggal ini berkurang 4, kurang 3. Jadi ada penyimpanan dulu, baru ada penggunaan. Kalau ini kan baru penggunaan ini namanya. Jumlah riset kan penggunaan kan ya? iya benar, Pak. Betul nggak nih? Bukan penyimpanan kan? Bukan, Pak. Artinya setara dengan penggunaan energi. Betul kan? Betul, Pak. Energi itu kan digunakan, bukan untuk disimpan listrik ya. Ya, penggunaan. Air itu kan bukan disimpan, tapi digunakan kan? Ya, disimpan kan? Benar, Pak. Terus kayu bakar itu digunakan kan? Bukan untuk disimpan. Berarti ada satu tabel yang di dimasukkan untuk dikurangkan ya, untuk mengurangi sorry, untuk berhubungan dengan jumlah resource tadi, Mas. Ya, tetapi tidak semua inventory itu berhubungan dengan jumlah resource. Nah, ini perlu dipikirkan itu karena nantinya hubungannya itu ya, jadi hubungannya ada jumlah resource. Coba ditanyain ya, saya lupa gimana caranya ya. Jadi nanti pas jumlah jumlah resource ini loh Mas, Mhm. itu akan mengurangi satunya itu berhubungan dengan inventory, satunya tidak gitu loh. Oh, Nah, kalau menurut saya resource-nya ini dipecah jadi, oh ini ada bahan ya. Mohon maaf. ada juga, Pak, bahan. Bahan tuh kayu ya, seperti itu ya. Iya, bahan-bahan Ya, kayu. oh ya beda, udah benar berarti ini. Kalau bahan akan mengurangi inventory, kalau proses resource tidak ya, kayak air, kayak ini. Kalau berarti kayu itu ada di bahan, Mas. Betul ya? Oh, ya. Oh, iya benar. Berarti nanti inventorinya itu nyambung ke bahan ya, Pak, buat. Bahan, iya, saya Ya, barunya. ya. Ya. Dan limbah nasi masuk ke bahan juga ya, sebagai bahan baku kan, bahan baku panas kan ya. Ya, Hmm. Itu ya. siap, Pak. Jadi yang proses itu dia tidak ada simpanan, tapi kalau yang bahan harus ada ke inventory satu lagi. Ya, betul nggak? Ada apa? Betul, Pak. Ya. Nanti jadi jumlah jumlah bahannya akan mengurangi inventory itu, betul kan? Betul, Pak. Baik mengurangi kayu, mengurangi rotan, mengurangi eh, apa kayu-kayu bekas ya, kayu-kayu bekas dari limbah tadi. Ya udah mungkin itu saja dari saya ya. Baik, Pak. Jadi ditambahkan lagi karena ada yang miss tadi ada belum belum terhubung ya inventory khususnya inventory bahan ya untuk menyimpan sehingga limbah tadi itu mengalir ke inventory inventory akan diambil oleh proses bahan ya eh, terus aja muter aja terus itu ya tetapi eh, nah, inventory itu
Tiba misalnya ya inventory itu dari jumlah 100 kayu tiba-tiba kosong. Cara nambahkannya gimana tuh nanti, Mas? Masuknya ke Kayu bakar. Kayu ini, kayu yang gede-gede itu yang kayu bahan, memasukkannya ah, gimana nanti? Memasukkan datanya. di bahan sih Pak. Hmm? Di bahan untuk input datanya lagi. Nanti Berarti bakal nanti masuk harus juga ada ke tabel. inventory. Iya, harus ada tabulasi untuk memasukkan bahan berarti. Ya Baik. pembelian istilahnya. Hmm, Ya, form untuk pembelian bahan. Betul kan? betul Pak. Form untuk pembelian bahan masuk ke inventory kan gitu ya. Lalu Hmm, inventory akan diambil ke proses bahan kan gitu ya. betul Nah, Pak. proses bahan akan menghasilkan limbah kan gitu ya. Limbah akan digeser ke proses bahan lagi, ke inventory lagi, tapi inventory kayu bakar ya, kayu sisa kan gitu ya. Ya udah muter terus itu. Ya udah benar Mas. Jadi nanti tambahkan inventory dan tambahkan form, form aja bisa ya, form untuk pembelian kayu gitu. Ya, bisa ya. Bisa Pak, insya Allah. Nah, sekalian itu Mas beli buatkan ininya dashboardnya sekalian. Oke, berarti Ya, next biar bimbingan cepat. sudah ada dashboardnya. Mungkin hanya perbaikan database yang tadi ya Pak. Ya, Oke, baik Pak. sama ininya ID-nya ya. Kalau bisa jangan Iya, jangan siap Pak. panjang-panjang Nanti tuh. Ya, lebih supaya dicari filosofi dan mungkin ID-nya. nggak boros memorinya. Ya, untuk datanya nanti kita sesuaikan juga dengan Iya, perusahaan. dikasihkan konsep. Harus pakai konsep. Ya, ya. Siap. Oke, gitu ya. Ya, Saya sudah cukup. Terima kasih ya. Nah, ya. terima kasih Assalamualaikum. banyak. Waalaikumsalam Yuk. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Eh, Nah, Terima kasih, Pak. sama-sama.